Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat hari baru, menikmati kemurahan yang baru, anugerah, berkat. Meskipun ada tantangan baru, tetapi yakinlah bahwa juga ada kasih karunia dan penyertaan yang baru di dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan renungan kita di bawah tema besar siapakah Yesus itu, Kristologi di era apostolik, bagaimana para rasul, pribadi-pribadi yang bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, hidup bersama dengan Yesus, dekat dengan Yesus, mendengarkan Yesus, menyentuh Yesus, melihat kuasa Yesus. Lalu kemudian setelah Yesus naik ke surga, bagaimana Yesus digambarkan, bagaimana Yesus di dalam keyakinan dan juga mata iman para murid. Kita sudah melihat bahwa Yesus digambarkan oleh Petrus sebagai the holy and righteous one, yang kudus dan yang benar. Yesus sebagai pemimpin kepada hidup, sumber hidup, pemilik hidup, penguasa hidup. Lalu kemudian yang keempat di dalam ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Perhatikan dengan baik, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Rasul Petrus setelah menjelaskan 3 predikat dan kualitas siapakah Yesus itu, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-18 Rasul Petrus menjelaskan bahwa Yesus Kristus, penderitaan Yesus Kristus, karya Yesus Kristus, penebusan yang dilakukan Yesus Kristus sebenarnya di dalam rangka menggenapi apa yang sudah Allah janjikan. Dikatakan di sana bahwa Yesus Kristus bukan sekedar pribadi dan manusia biasa, tetapi Yesus Kristus disebut sebagai Mesias, the Messiah, yang diutus oleh Allah, yang dinubuatkan oleh para nabi, yang karyanya sebenarnya sudah disebutkan, ditunjukkan banyak di dalam kitab nabi-nabi, perjanjian lama, dan nabi-nabi yang sudah terlebih dahulu ada sebelum Yesus Kristus. Sudah menjadi pemberita, pembuka, menyampaikan nubuatan tentang Yesus Kristus, kehadirannya sudah menjadi janji. Jadi, siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah Mesias, Al-Masih, Hamasiah. Dalam istilah Yunani, Christos, Christ. Pribadi yang dijanjikan, yang diutus, yang disahkan, yang diurapi, yang memiliki otoritas. Hanya Mesiaslah, hanya Al-Masihlah, hanya Hamasiahlah yang punya otoritas untuk menjadi pembebas dan penyelamat. Manusia biasa, kalau misalnya dia yang tergantung di kayu salib, tidak ada dampaknya, tidak ada kuasanya, tidak ada makna teologisnya. Tetapi ketika Sang Mesias, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18, itu yang menderita di salib, maka ada otoritas, kuasa, anugerah yang mengalir karena dia adalah yang disahkan. Hanya dia yang mampu membasuh, membereskan, memperdamaikan manusia yang berdosa. Jadi Yesus Kristus luar biasa. Dia bukan pribadi biasa, manusia biasa, tetapi dia adalah the Messiah, Al-Masih, Hamasiah, Kristus, Sang Penyelamat, yang memiliki otoritas untuk menyelamatkan. Tetapi juga kata Messiah itu punya perspektif eskatologis. Pribadi yang diyakini bahwa pribadi itu akan datang nanti pada akhir zaman untuk menjadi hakim dan menjadi raja. Rasul Petrus dengan jelas, dengan mantap mengatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang menderita itu adalah pribadi yang memang disahkan punya otoritas untuk berkarya, berkorban di atas kayu salib, tetapi juga pribadi itu yang nanti akan datang dengan segala kemuliaan pada masa akhir menjadi hakim dan menjadi raja. Ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus, saya dan saudara percaya kepada Mesias Sang Penyelamat, tetapi juga pribadi yang nanti pada masa akhir zaman akan datang sebagai hakim dan raja, dan orang percaya akan bersama-sama dengan Sang Mesias memerintah.
Biar firman Tuhan ini sekali lagi meneguhkan iman kita. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus ada keselamatan. Kita berdoa. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk sabda dan firman-Mu yang menolong kami untuk terus tertanam, punya iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Keyakinan kami tidak sia-sia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu atas setiap jemaat Tuhan yang mendengar sabda-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin.